Kita kan menunda-nunda sesuatu itu kadang kita menginterpretasikannya kita orangnya males. Tapi sebetulnya ada muatan negatif dari perilaku tersebut yang kita hindari. Sebenarnya ada nggak sih faktor biologis atau psikologis tertentu yang membuat beberapa orang tuh jadi lebih mudah untuk menunda dibanding orang lain? Secara biologis memang iya ada keunikan. Otak kita itu kan dipengaruhi sama genetik juga kan. Sulit untuk diubah. Kenapa sih orang bisa lebih produktif pada saat itu menjelang ke deadline? Adrenalin rush. Sama fokusnya pasti kan terarahkan situ. Mau nggak mau dia mindful. Karena kan adrenalin juga berperan dalam fokus juga. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hari yang produktif? Harusnya tuh kita sendiri yang menentukan standar produktif itu seperti apa. Kadang-kadang kan udah di make it doable, ada di otak kita, sudah tertulis di jurnal, tapi tetap males. Itu gimana sih cara kita menanggulanginya? Anda bertanya pada orang yang tepat karena aku Narasumber. prokrastinator yang profesional juga. Kirain narasumber, ternyata korban. Halo semuanya, balik lagi di podcast Ruang Tunggu. Ini udah masuk ke part 2-nya tentang penundaan. Udah ditunda nih di hari Rabu. Gimana menunda yang hari ini? Cukup asik ya. Lagi ngapain sih, Pak? Mau baca tapi nunda deh kayaknya deh. Emang bisa dibuka, Pak? Itu dia. Ditunda karena nggak bisa dibuka karena bukan buku itu, Pak. Matanya plusnya udah parah banget nih kayaknya. Plusnya parah banget. Ambilin kacamata dong. Aduh. Ya. Minta mama Udah ambilin nggak apa-apa. kacamata. Udah lah, nanti aja dah. That simple. That's it. Masih sama ya narasumber kita, masih dengan Katrisa Triandesa. Risa Tremonti. Makin gawat ini. Kita balik lagi ke topik, kita nggak bahas AI. Kalau misalnya kalian mau penasaran, kita di part 1 kemarin tuh kita bahas tentang AI ya. Tentu apa pengaruhnya ke otak, karena Katrisa ini lulusan dari neuro apa sih lu? Neuroscience. Cognitive Neuroscience and Neuropsychology. Oke. Apa tuh Fafifu itu ngebahas apa sih? Kalau Cognitive Neuroscience itu kan neuroscience itu sebenarnya kayak kedokteran ya. Kedokteran kan banyak cabangnya kan, Yeah. ada dokter mata, kejiwaan segala macam. Neuroscience juga sama gitu. Kalau Cognitive Neuroscience itu fokusnya ke lebih ke pemrosesan, bagaimana otak kita memproses informasi. Kurang lebih kayak gitu. Oh, menarik. Nah, sama tuh. Tadi kan udah susah banget gitu dia. Katrisa ini membagikan ilmunya di platform sosial medianya tentang neuroscience tapi dengan bahasa yang lebih simple. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, tinggal follow aja IG-nya Katrisa. Yeay. Oke, kita langsung aja kita nggak tunda-tunda lagi. Kita langsung mulai ke bagian nunda-nunda. Gimana sih? Karena kan ini tahun baru ya. Kita biasanya kalau tahun baru tuh bikin New Year New Me. Resolusi. Yes. Diet yang gak jadi-jadi. Ya. Kalau tahun ini mulai tahun depan deh gitu. Nah biasanya kenapa sih orang-orang tuh pinginnya resolusi tapi jadinya gak mulai-mulai, jadinya nunda gitu. Oke. Terus- Ngomong kita resolusi masing-masing dong. Kita mungkin share ya. Oh iya. Boleh Oke. ya. Aku sih di tahun ini ada kebiasaan di rumahnya kita berdua, kalau misalnya tiap tahun baru kita tuh suka ngasih bingo card. Nanti boleh kita Boleh. tunjukin ya. Ini bingo card kayak gini. Jadi kita nulis 25 berarti ya. Ya. 25 hal yang kita mau kerjakan di 2026 berarti ini. Jadi ditulis nanti apa aja, terus nanti kita bingo gitu. Kalau bisa terjadi di tahun 2026 di checklist, tapi terus nanti kalau misalnya terjadi di bingo gitu. Nah, Oke. tapi kalau nggak terjadi ya sudah gitu, mau gimana lagi gitu. Tapi itu cara kita berdua untuk kayak ngelihat ada kok hal terbaik yang terjadi, emang ada yang nggak terjadi tapi ada juga yang terjadi gitu. Itu mungkin lebih mudah ya untuk bikin resolusi jadi bite size kalau menurut aku. Nah tapi dengan kalian berdua nih resolusinya gimana?
Coba. Kalau aku kemarin 2025 tuh ngonten tuh agak kendor karena kesibukan. Jadi sekarang mau mulai untuk aktif lagi. Paling nggak ada konten harian lah, walaupun cuma bahas Doraemon doang gitu. Lucu. Nah, dan baca juga masih aku ada target baca buku dalam 1 tahun ya sekarang lumayan lah gitu. Berapa seribu buku? Enggak, 980. Enggak lah. Tapi targetnya kalau bisa sih dalam 1 bulan ya ada 2 buku. Sejauh ini sih masih on track sih gitu. Oke. Kalau aku sih mungkin di antaranya ya, kalau semuanya banget kayaknya kebanyakan. Cuman yang pasti karena aku sekarang lagi nulis dan ternyata nulis itu menyenangkan, aku menikmatinya. Jadi aku nargetin kayak seminggu tuh seenggaknya ada 1.000 kata gitu. 1.000 kata. Nah, apapun ya, jadi pokoknya apa yang ada di kepala langsung tumpahin aja gitu. Seenggaknya punya membangun kebiasaan menulis gitu. Dan biasanya, dan aku juga nggak yang sangat-sangat ambisius pengen langsung banyak, jadi kayak 1.000 kata juga seminggu kan udah cukup kan. Kalau misalkan dipecah setiap harinya kayak cuman 100-200 kata kan itu kan doable banget kan sebetulnya. Itu Menarik deh. Berarti kan tadi kan kita sama-sama nanya, terus lihat ya cara kita mendeskripsikan itu spesifik. Aku nggak bilang aku pengen lebih banyak membaca. Aku Iya. bilang aku membaca targetnya ya dalam 1 bulan ada 2 buku. Nah. Kamu juga nggak bilang aku mau nulis. Iya. Tapi itu kan spesifik ya. Spesifik. Gitu. Itu salah satu cara untuk kita tuh jadi lebih bertujuan. betul karena kadang kita punya resolusi tuh terlalu abstrak gitu kan. Kayak pengen aku lebih sehat gitu. Terus nggak aku pengen olahraga lebih rajin. Rajin tuh coba dikuantifikasikan deh. Kalau misalkan aku pengen sehat, itu kan masih kayak goal directed behavior kan. Kayak gue Iya, punya iya, goal iya. yang besar itu ingin gue capai. Tapi coba dipecah menjadi aksi-aksi kecil yang bisa kita lakukan dengan mudah. Jadi akhirnya kita itu tuh membangun kebiasaan, bukan bukan untuk to conquer the goal, tapi kita memang tujuannya melakukan aktivitas itu secara berkala dan konsisten. Kalau emang aku misalkan niatnya aku lebih sehat, coba diturunin jadi misalkan olahraga Senin, Rabu, Jumat 15 menit gitu. Jadi semua tuh harus bisa dikuantifikasi dan juga udah ada jadwalnya kayak smart goals gitu loh, yang spesifik, measurable segala macam. Jadi baiknya itu bikin resolusi tuh ya kayak gitu, hal-hal kecil, dimulai dari hal kecil. Nah, salah satu dalam smart itu tuh time limit. Time limit betul. Itu yang banyak jebol tuh. Iya, karena kan itu suka Akhir tahun time limitnya. Iya. Pengen baca 100 buku tapi udah akhir tahun belum kebaca-baca, ribet Iya. kan gitu. Makanya jadi Desember 100 buku gimana tuh. Makanya kalau tadi misalkan ke Andreas, iya misalkan targetnya 2 buku 1 bulan. Itu kan measurable kan. Dan juga ada waktunya nih gitu. Dan kalau emang apalagi kalau misalkan bisa dipecah lagi, seenggaknya sehari baca 15 menit deh gitu. Atau enggak berapa halaman deh gitu. Itu juga bakalan ngebantu kita buat bisa bisa mengarahkan perilaku kita untuk mencapai tujuan itu, dan buat otak kita juga jadi nggak terbebani kan. Kalau misalkan 15 menit doang gitu sehari kan gampang, dibanding kita ngelihatnya 10 buku dalam 1 tahun tuh kan kayaknya serem ya. Tapi kalau misalkan gue mau baca 15 menit sehari, ya udah sih akan lebih Ya, gampang jadi yang kayak ngelakuinnya. kata bite size itu bisa dilakukan ya. Make it doable berarti. Itu dia. Nah, kadang-kadang kan udah di make it doable, ada di otak kita, sudah tertulis di jurnal, tapi tetap males. Gimana sih? Kadang-kadang kita tuh males untuk memulai. Nah, itu gimana sih cara kita menanggulanginya? Anda bertanya pada orang yang tepat, karena aku nih Narasumber. prokrastinator yang profesional juga. Kirain narasumber, ternyata korban. Jadi kalau yang aku pelajari ya, seenggaknya dari pengalaman pribadi dan apa yang aku pahami gitu ya dari ilmu tentang otak ini, kita kan menunda-nunda sesuatu itu kadang kita menginterpretasikannya kita orangnya males. Tapi sebetulnya salah satu alternatif atau kemungkinan yang jauh lebih lebih bisa menjelaskan perilaku itu karena ada muatan negatif dari perilaku tersebut yang kita hindari. Jadi bukan kita nggak mau melakukan itu karena males, tapi misalkan contohnya gini, aku nunda-nunda nulis buku misalkan, bukan karena aku males, tapi karena ada ketakutan aku gagal, karena karena kan kalau nulis buku kan antara tulisannya enak dibaca atau enggak kan, jadi ada ketakutan itu, ada muatan emosional negatif yang menyertai tindakan tersebut. Kalau misalkan contohnya mau olahraga, ya kan hal yang tidak menyenangkan dari olahraga pasti capek lah, badannya sakit segala macam gitu. Kalau nggak misalkan pengen punya pola makan yang sehat, jadi nggak bisa makan
mengurangi konsumsi makanan yang enak-enak itu, misalkan yang gula-gulaan segala macam. Jadi ada hal-hal yang membuat kita tuh sebenarnya bukannya malas, tapi kita kayak ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari aktivitas tersebut. Menarik. Aku biasa ngomong ke pasien gini, ketika seorang itu procrastinate, mereka bukan memundurkan pekerjaannya, tapi mundurkan perasaan. Ya tadi kan, makanya aku suka nanya, what feelings are you avoiding? Iya. Bisa jadi tadi loh, dia mau nulis nih, udah tahu apa yang mau ditulis, udah ada idenya semua, tangannya nggak masalah, bisa ngetik, waktunya ada, tapi tadi, gimana kalau setelah aku ketik ternyata hasilnya nggak sesuai harapanku? Itu, Dia memundurkan itu. Jadi aku bilang bahwa orang yang procrastinate itu dia sebenarnya kayak melepas tanggung jawab dan memberikan kepada orang lain. Orang lain itu adalah dirinya di masa depan. Hari ini aku nggak siap, mungkin aku yang besok siap. Udahlah. Iya, Jadi betul. dia tenang nih. Tapi bebannya jadi di dia yang besoknya. Iya. Yang besoknya, aduh nggak siap juga, ntar deh terus-terusan gitu. Nah, pada akhirnya akan ada orang terakhir yang akan mendapatkan tanggung jawab itu. Itu adalah orang sebelum deadline. Iya. Disitulah dia akan jadi nyesel kan, kayak tahu gini gue Gua kerjaan kerjain lebih dia. awal. Tapi Iya, ntar ketika iya. berulang lagi, kasih ke orang besok, terusan kayak gitu. Jadi itu makanya berulang-ulang terus. Apalagi kalau misalkan dia udah punya pengalaman kayak gitu, udah ditunda-tunda, disisakan untuk orang terakhir dan ternyata bisa dikerjain, ntar aja ngapain gue ngerjain sekarang? Toh waktu kemarin gue bisa kok ngerjainnya sebelum deadline. Betul. Iya kan? Aku banyak ngomong juga ke pasien akhirnya gini, mereka kan banyak yang nanya, "Dok, gimana cara supaya saya bisa nggak nunda-nunda?" Pertanyaanku pasti gini, akhirnya selesai nggak? Ya selesai sih. Ya udah. Itulah kenapa jadinya nggak berubah, karena it works kok. Walaupun tadi jadinya dia capek, hasil nggak maksimal, tapi tadi otaknya akan mencari cara yang paling mudah. The path of least resistance. Dimana kalau lu bisa kerjakan 10 hari dan kerjakan dalam 1 hari, ya kita milih yang lebih mudah. Karena itu lebih singkat. Nah, sayangnya tadi dalam waktu 9 hari yang lain itu, ya dia jadi melakukan hal-hal yang lainnya. Begitu. So, procrastination adalah kita memindahkan rasa sakit ke diri kita yang masa depan dengan anggapan kita yang besok lebih siap, lebih bijaksana, lebih kuat, tapi ternyata kita sama-sama aja. Tapi masalahnya kan kita tuh nggak pernah siap. Kita tuh nggak akan pernah Betul. siap. Kecuali kita maksain ngelakuin itu kan. Yes. Gitu. Kenapa sih orang bisa lebih produktif pada saat itu menjelang ke deadline? Tadi kan kalian sebut-sebut tuh. Kenapa sih kayak deadline nih besok nih? Adrenalin. Adrenaline rush. Sama fokusnya pasti kan terarahkan ke situ. Mau nggak mau dia mindful. Karena kan adrenalin juga kan berperan dalam fokus juga. Adrenalin itu kan sebenarnya nggak cuman buat kita mengejar sesuatu, tapi ngebantu kita fokus juga. Dan juga itu kayak apa ya, kayak cara otak kita untuk mempersiapkan tubuh kita untuk siap melakukan sesuatu gitu. Dan apalagi kalau udah kepepet itu udah bener-bener ibaratnya udah jadi fight or flight kan. Kalau gue nggak ngelakuin ini, gue bakalan terancam hidup gue, segala macam istilahnya kayak gitu. Nah, karena udah dalam kondisi itu adrenalinnya kencang banget, kita punya energi lebih, otot kita ibaratnya lebih siap, secara kognitif juga kita jadi lebih tajam. Karena kan kalau lagi fight or flight kita kan lebih siap kan. Ada singa kita langsung bisa lari gitu. Ini juga sama gitu. PS3 nih. P1 langsung gitu. Nah, sebenarnya kan otak kita tuh cara kerjanya sesederhana itu, selalu perkara soal fight or flight dong, tentang bertahan hidup gitu. Betul. Kalau otak itu berarti noradrenalin bukan sih? Gue agak lupa itu ya. Kalau nggak salah adrenalin itu buat yang tubuh gitu. Kalau noradrenalin Sebenarnya dua hal itu ya saling itu ya. apa ya? Bukan tumbang. Ya saling tumbang tindih lah, saling melengkapi mereka tugasnya. Dan tadi akhirnya pada sama kan ketika orang adrenalin meningkat, dia tiba-tiba jadi superhuman, bisa lari, bisa ngangkat, dan sama juga ketika menjelang deadline tiba-tiba jadi superhuman juga, otaknya lebih tajam. Dan akhirnya kalau kita ngomongin reward system itu kan reward ya, wih gue bisa nih ngerjain ini semua, ada rasa puas di situ. Jadi walaupun dia kesel, pada akhirnya selesai juga. Menarik. Aku jadi kepikiran juga ya, kalau misalnya orang tuh nunda, biasanya bentuk menundanya tuh seperti apa sih? Beda-beda ya, tergantung. Kan kadang-kadang nih ada yang kayak kerja nih WFH gitu ya, disuruh kerjain proposal A gitu, tiba-tiba kabarnya berantakan tapi beresin lah gitu. Pernah nggak? Nah, ngaku. Aduh, Pernah tiba-tiba tiba-tiba jemuran belum diangkat nih. Tiba-tiba pingin nyikat kamar mandi gitu. Bikin teh dulu biar kerjanya enak gitu. Bikin kopi dulu biar fokus. Tehnya nggak ada, nanam dulu Garap lapangan dulu deh. Kenapa tuh? Kenapa? Ya itu kalau misalkan ditanya kenapa kan tergantung tugasnya, tergantung kepribadiannya juga gitu. Jadi agak sulit untuk pinpoint kenapa, karena tergantung kayak tadi kayak apa, gimana dia ngelihat tugas itu gitu kan. Apakah ini tuh sesuatu yang
ujung-ujungnya dia bisa menyerahkan ke masa depan, ke versi dia di masa depan. Jadi semua tergantung sih, maksudnya kalau kita ngomongin orang kan selalu nggak bisa lepas dari konteks kan ya. Jadi agak rumit kalau misalkan ada satu jawaban. Tapi kalau misalkan intinya sih kalau prokrastinasi ya itu karena kita nggak mau merasakan rasa tidak nyaman ketika melakukannya. Jadi kita hanya menunda rasa ketidaknyamanan itu sebetulnya. Atau tantangan atau ketakutan itu. Dan aku membayangkan tadi ya, jadi kalau dia tiba-tiba nyikat kamar mandi, beresin kamar, tadi nanam teh, gitu kan. Jadi nggak terlalu merasa bersalah kali ya. Betul, dibandingin doom scrolling kan. Betul. Jadi kalau tanya, kok nggak ngerjain? Iya, kamar mandi gue kotor. Iya. Ada alasannya. Tapi lagi-lagi ini adalah sebenarnya bentuk flight juga. Cuma yang lebih produktif aja, tanda kutip. Produktif tanda kutip. Iya, sayangnya besoknya kalau udah ada waktu lagi, ntar dia akan mencari lagi hal yang lain ya, kecuali hal tersebut. Gitu. Nah, kalau dalam ini ngobrol dikit, aku tiba kebayang tadi buku nih mana? Atomic Habits. Nah, dia ngomongin tentang ini kan Q. Ya, jadi Q, craving, response, reward. Jadi yang menggerakkan manusia itu. Q ini adalah sinyal. Jadi kalau sinyal itu ada, kita bakal melakukan sesuatu. Kalau orang misalnya yang lomba lari kan, 3, 2, 1, door, lari gitu. Kadang-kadang Q-nya ini nggak jelas. Jadi akhirnya kita tuh akan Q-nya berdasarkan deadline. Wah, deadline mendekat baru kita kerjain. Nah, karena tadi ketika kita udah ada depan laptop, udah harus ngetik tuh, itu sebenarnya Q-nya udah ada. Tapi kita jadi malas, kita menunggu Q-nya yang apa yang bikin siap ya, nggak ada. Dan itulah mungkin kita melihat yang lainnya, kamar berantakan. Itu jadi memberikan suatu Q sinyal, kamu harus beresin ini nih. Dan juga itu lebih jelas, lebih ketahuan dampaknya secara langsung. Kamar berantakan dirapiin langsung jadi. Tapi kalau misalkan kerjaannya tadi kayak ngerjain proposal, kita tuh nggak tahu gitu kan, kayak masih abstrak banget. Apalagi kalau di otak kita mikirnya tuh masih secara keseluruhan, kita proposal harus kelar instead of gua mau ngerjain part A doang gitu. Rewardnya nggak kelihatan langsung. Paham. Jadi makanya kalau strategi untuk membuat resolusi itu, pertama selain dibikin aksinya sekecil mungkin, dan juga setelah berhasil melakukan aksi kecil itu, kita juga jangan lupa untuk merayakan small wins itu gitu. Jadi bisa self praise, bisa reward apapun yang emang bisa bikin seneng dan semakin memotivasi kita untuk ngelakuin itu. Kayak misalkan contohnya tadi Senin, Rabu, Jumat pengen lari 15 menit sebelum kerja misalkan. Setiap kita berhasil ngelakuin itu, ya udah kita kayak ngapain kayak gitu, bikin ngasih reward buat diri kita gitu. Terus selain merayakan juga selain punya jadwal yang bisa terukur tersebut, kita juga harus punya backup plan. Karena kan sehari-hari itu pasti ada aja lah gitu cobaannya gitu kan, ada distraksinya. Jadi jangan terlalu kaku kalau misalkan nggak terjadi berarti gue gagal. Tapi justru bikin backup plan. Kalau gue nggak sempat olahraga 15 menit di pagi hari, gue bisa dong siang. Kalau nggak gue pindahin sore. Dan mikirnya tuh jangan yang black and white thinking gitu. Dan sebenarnya kan kalau resolusi itu kan terkait dengan membangun kebiasaan atau habit baru gitu kan. Bayangin membangun habit atau membangun keterampilan baru itu kayak investasi. Kita taruh sekarang, kita nggak akan dapetin hasilnya besok kan, tapi akan lama gitu kan, akan ada prosesnya. Ya sama gitu, kalau kita mau ibaratnya kalau gue pengen bisa bahasa Prancis gitu, ya kan nggak akan bisa besok tiba-tiba gue bisa langsung ngobrol dengan native level gitu kan. Tapi gue targetnya besok gue mau belajar apa kayak pelafalannya dulu segala macam. Jadi dibikinnya tuh bertahap. Jadi emang apakah prosesnya jadi lebih rumit sedikit? Iya, karena kita jadi dipaksa lebih mikir kan. Step-stepnya kayak apa nih yang harus kita lakuin, dan juga yang doable buat sesuai dengan rutinitas kita sehari-hari. Aku ada pertanyaan. Tadi kan gara-gara di-mention berkali-kali tentang small price ya, small wins. Gimana sih biar small wins ini ataupun kayak small rewards ini nggak kerasa hambar ataupun nggak jadi kayak glorifikasi yang berlebihan, ataupun nggak jadi kayak dikit-dikit self reward gitu, ataupun jadinya lama-lama kerasanya jadi kayak terlalu hambar, ataupun jadinya terlalu kayak ya kan sih lu dikit self reward baru ngerjain proposal bagian aja self reward gitu. Nggak terlalu lebay gitu, nggak terlalu gimana, paham kan? Gitu. Gimana? Dari aku dulu kali ya. Boleh. Ada suatu sistem ini untuk self rewardnya, teman-teman bisa mencoba juga ya. Ini sistem yang paling bagus di dunia untuk membuat kita produktif dan selalu happy. Sistemnya namanya 662. Pernah dengar nggak? Setiap 6 jam kerja, kamu cuti 6 bulan, 2 kali setahun. Bahagia. Mau dicoba? Enggak, jangan. Semua langsung pada resign. Oke.
Kalau hitung-hitung habis tuh. Enggak kayak gitu. Nah, ini yang seriusnya ini beneran ya. Tentang boleh nggak sih kita dikit-dikit memberikan reward? Sebenarnya nggak apa-apa. Oke, sama seperti seorang anak kecil kan. Kalau anak kecil melakukan sesuatu, nggak ada salahnya kita memberikan apresiasi atau hadiah. Tapi dalam pembentukan perilaku memang ya ini kalau nggak salah Skinner ya. Ada baiknya apabila reward itu makin lama makin jarang atau makin jauh. Jadi daripada sesuatu yang predictable kayak misalnya seorang anak misalnya tiap kali dia dapat nilai 100 kita kasih hadiah, misalnya dari 80 kita kasih hadiah. Berikutnya mungkin dia 2 kali dapat baru kita berikan hadiah. Berikutnya 5 kali dapat kita berikan hadiah. Jadi artinya dia juga mendapatkan reward tetapi dia jadi masih ada daya juangnya. Nggak dikit-dikit dia dapat lalu nggak dapat. Jadi supaya nggak hitam putih. Nah dalam pekerjaan pun nggak apa-apa loh kalau kita baru-baru memulai mungkin kita baru 1 halaman ngetik rayakan aja. Entah itu dalam bentuk kayak kita nge-posting kita minum sesuatu yang enak silahkan nggak apa-apa. Cuma joget bener, kayak ngapain tapi gitu. kalau tiap halaman nggak selesai kan ya. Biasanya mungkin pertama 1 halaman dulu, abis itu setelah kita udah lebih pede, oke mungkin setelah beberapa bab, abis itu mungkin full chapter 1. Nah baru kita berikan rewardnya itu. Dan rewardnya jadi makin lama makin jarang, tapi nggak apa-apa makin lama makin besar juga kualitasnya. Sampai beberapa mungkin ya ketika udah selesai nih, ya udah berikan hadiah yang cukup besar untuk diri sendiri, nggak apa-apa. Tapi memang jangan di awal-awal, jangan baru 1 halaman, woi iPad baru. Nulis 1 halaman dapat iPad baru gitu. Selesai 1 buku dapat apa? Server ChatGPT dah. Ya. Jadi gitu ya, pelan-pelan, makin jarang, tapi makin lama makin naik. Itu tuh nggak apa-apa kok seperti itu. Dan orang tuh kadang suka mikirnya kayak ngerasa bersalah ya kalau ngasih apresiasi ke diri sendiri. Kadang kayak ngerasa, apaan sih ini terlalu kecil deh buat dirayain. There's no such thing terlalu kecil untuk dirayakan. Apalagi kalau itu sesuatu yang memang sudah kita usahakan untuk lakukan kan. Apapun itu, kalau emang udah kita berhasil melakukan sesuai rencana, rayain aja. Dan rayainnya kan bisa beda-beda ya. Tentunya juga usahakan pilih dengan cara yang sehat itu kan, dengan opsi yang lebih sehat. Jangan ngerayain langsung jajan beli 1 cake gitu dirayain gitu kan, nggak kayak gitu juga. Tapi ngapain kayak kalau misalkan tipenya adalah orang yang seneng dengerin musik tertentu, kalau nggak nonton serial tertentu gitu ya udah pastiin kalau emang kita mau membangun lingkungan yang lebih produktif tadi, kita tuh nggak nonton serial itu, episode itu di waktu lain selain setelah melakukan ini. Jadi kita juga harus kaku sama diri sendiri. Nah itu akhirnya gue mencoba itu juga kan, setelah gue baca, oh ya masuk akal ya, kalau emang gue suka nonton Friends misalkan, ya udah gue jangan nonton Friends pas lagi makan siang, lagi break, tapi gue nonton Friends kalau gue udah nyelesain ini. Menarik. Disiplinnya itu Disiplinnya di situ. Ya. Jadi kita tetap dapetin apa yang kita suka, tapi kita juga berhasil ngelakuin apa yang kita perlu lakuin kan sebenarnya. Boleh ditiru. Boleh. Dan tadi rewardnya nggak harus dalam bentuk barang, bisa tadi nonton begitu ya. Aku pernah dapat ada ini tips nih dari seorang pasienku juga. Jadi dia perlu untuk belajar gitu kan. Jadi yang dilakukan adalah dia kayak menyelipkan beberapa pembatas buku di bukunya, dan setiap kali mencapai halaman itu dia tuh mengambil permen ini gummy gitu. Jadi daripada dia sambil baca sambil ngemil, dia taruh di situ berjejer, tiap kali nyampe ini buka ya dia gitu. Itu kayak semacam small wins, mengingatkan bahwa kamu sudah mencapai sini loh. Padahal kan 1 gummy itu ya bisa dibilang itu mah gampang banget. Tapi the thoughts bahwa kamu merayakan itu sudah salah satu small wins juga. Dopamin keluar tuh. Selipin di belakang Kindle. Dia gak angkat sih gitu langsung. Nah tapi gue jadi itu bener, gue pernah nyoba itu. Jadi ada 1 buku yang pernah baca ini nggak, Little Life, hanya Astaga. gue nggak sanggup baca itu, gue bacanya pengen nangis lagi. Cuman gue karena gue tahu itu bukunya berat dan banyak, dan itu kan lumayan sedih ya, ceritanya kan berat. Enggak, gue itu naruh foto-foto kucing. Gue kan suka kucing ya, as you know. Jadi buat menetralisir kepala gue. Jadi kalau misalkan gue udah nyampe, gue random aja. Jadi biar pas lagi baca, ya seru nih, gue udah nyampe sampai sini. Dan itu juga kan reward juga buat gue ya. Jadi kan reward itu kan sangat-sangat subjektif kan, karena gue seneng ngeliat foto kucing. Jadi pas lagi baca, gue udah kelar, ada foto kucing ya. Gitu. Iya, gue juga nangis lagi parah. Nangis Bombay. Iya. 2 hari gue kayak kenapa? Ya mempertanyakan hidup. Iya. Hidup gue ternyata baik-baik saja. Iya, dibandingin dia. Gitu. Nah, Gitu. aku juga untuk menetralkan suasana nih. Kan tadi udah mikir kayak menunda. Kadang-kadang kan hidup kita tuh terlalu hustle culture juga.
apalagi kita hidup di ibu kota gitu. Buat yang nggak di ibu kota mungkin bisa merasakan juga lah sedikit gitu. Kadang-kadang kita tuh dicap terlalu malas atau terlalu apa gitu. Tapi aku juga pengen menekankan kayak apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hari yang produktif kayak gitu. Menarik. Itu menarik tuh, karena produktivitas itu kan sesuatu yang relatif baru kan buat manusia, ya nggak sih? Konsep iya, kita iya. harus produktif dan juga dan Siapa yang menentukan kita harus dan terutama apa sih yang dibilang jadi produktif, Produktif, gitu, iya. karena itu juga balik lagi subjektif juga kan, tiap orang beda-beda, bisa tergantung profesinya juga gitu kan. Kalau misalkan contohnya kalau penulis dikatakan produktif kalau rajin nulis dan rajin publish buku misalkan kayak gitu, tapi kan itu juga produktivitas dan juga dengan kuantitas kan nggak selalu harus Yes. berbanding lurus juga kan. Itu emang balik lagi tergantung individunya, dan harusnya tuh kita sendiri yang menentukan standar produktif itu seperti apa sesuai dengan kapasitas kita dan juga ya sama jadwal kehidupan kita lah, rutinitas kita. Karena kan misalkan ada dua perempuan, satu dia ibu-ibu yang bekerja punya anak juga, yang satu dia fokus bekerja aja. Pasti kan makna produktivitas buat mereka berbeda. Buat yang contohnya yang jadi working mom, ya tentunya ngurus anak itu juga nggak kalah penting daripada kerja gitu kan. Buat yang kebetulan tidak punya anak atau memang memilih untuk nggak punya anak, ya kerja jadi acuan produktivitas dia gitu. Betul. Aku setuju sih. Jadi selain kita menentukan sendiri produktif kita bagaimana, mungkin menentukan sendiri cukup itu juga seperti apa. Karena kan kita bakal membandingkan. Manusia tuh comparing, ya. Yeah. Social animal selalu membandingkan. Kalau kita terus membandingkan sama teman kita yang lebih, nggak bakal merasa cukup, nggak bakal merasa produktif. Ketika kamu bisa untuk lari 5K, temanmu lari half marathon, jadi merasa kurang. Iya, Kamu betul. lari half marathon, lihat temanmu, loh dia kok larinya marathon. Triathlon. Nah, kan jadi kita akan merasa bahwa, aku nggak produktif nih. Betul, karena tadi kita naruh orang lain sebagai standar. Bukan berarti nggak boleh ya, kita boleh membandingkan, tapi itu cuma sebagai kayak referensi. Iya betul. Kan bukan berarti bahwa itu harus terjadi. Betul. Dan kayak tadi misalkan lari, mendingan fokusnya buat yang baru mulai lari 5K aja udah jadi capaian dong. Betul. Karena misalkan sebulan yang lalu boro-boro 5K gitu, 2 kilo aja dong ngos-ngosan. Justru perbandingannya tuh harus ke diri sendiri. Dan dari gue sendiri, gue tuh berpegang teguh sama 3 kata ini. Cukup, mampu, sama mau. Wis. Itu sih, jadi gue kalau mau ngelakuin sesuatu, gue nanya ke gue, apakah apa sih yang dikatakan cukup buat gue, apa sih standar cukup buat gue, dan kapan gue harus bilang cukup ya, nggak usah ngelanjutin lagi. Menurut gue itu penting juga, gue punya batasan ya untuk menjaga kewarasan juga tentunya itu kan. Terus mampu, gue mampu nggak ngelakuin ini. Kalau gue mampu, seperti apa, hal-hal apa aja yang akan gue lakukan. Jadi gue udah mikirin. Terus kalau gue nggak mampu, hal-hal apa aja yang harus gue pelajari. Oke. Dan yang paling penting adalah mau nggak gue melakukan itu. Karena percuma kalau gue mikir kayaknya gue mampu ngerjain itu, tapi kalau nggak mau mah ya percuma, akhirnya nggak akan terjadi juga kan gitu. Jadi gue selalu nanya diri gue sendiri, cukup, mampu, mau, cukup nggak ya gue apa. Dan perkara ini juga, am I good enough to do this, itu juga akan menjadi pertanyaan eksistensial ya buat kita sekarang ini. Cukup nggak ya, gue cukup baik nggak ya untuk ngelakuin ini. Nah itu jadi pertanyaan yang reflektif sih sebenarnya untuk menentukan apa sih yang sebenarnya yang gue butuhin dan yang gue mau gitu. Karena kan produktivitas sebenarnya berkaitan dengan apa yang kita ingin capai kan. Yes. Menunda sendiri nih, Anda kan pakar kesehatan mental ya Pak ya. Pakar menunda. Bakal menunda. Ada kaitannya nggak sih sama penyakit mental tertentu? Oke. Ini sering ya, banyak pasien yang datang, dok saya kayaknya ADHD. Wih, kenapa? Saya suka menunda. Ternyata lihat konten di TikTok. Apabila kamu suka menunda, itu bukan kamu malas, kamu ADHD. Iya. Itu kita pernah bahas tuh tentang itu kan shortcutnya tuh. Dan kembali aku bilang bahwa nggak salah, memang ADHD salah satu gejalanya itu, tapi jangan sebaliknya. Gitu ya. Jangan dipikir gara-gara kamu nunda jadi ADHD. Karena banyak yang lain. Pertama, pada orang dengan ADHD mungkin ya, dia karena susah untuk menentukan priority, mungkin dia tadi gampang terdistraksi, prefrontal cortexnya kurang aktif, remnya nggak kuat, tadi jadi gampang untuk menunda. Tapi bukan karena dia menunda perasaan atau apa, emang karena bahkan dia lupa gitu dia harus melakukan itu kan kayak gitu. Yang lain lagi, pada kondisi pencemas, mungkin dia jadi menunda karena dia tadi selalu menunggu besok aku lebih siap. Itu yang membuat dia jadi menunda. Kalau pada kondisi yang depres juga bisa. Biasanya ini dia menundanya karena tadi dia menghindari perasaan capeknya, menghindari perasaan nggak mampu. Jadi ada hubungannya gitu. Tapi yang lebih penting adalah kita akan menanyakan dulu tadi, sebenarnya kamu menghindari perasaan apa sih? Ya.
Karena ada juga orang yang kita bilang tuh productive procrastination. Dia menunda, tapi memang menundanya ini udah terdata. Misalnya, oh aku nunda, aku nanti kerjanya di tanggal segini karena aku perlu ngumpulin data ini dulu, aku Iya. bla bla bla. Itu kan bagus. Jadi menundanya secara mindful. Nah, sedangkan kebanyakan procrastination kan terjadi masalah karena dia bahkan nggak sadar, dia overestimate kondisi dia nanti di masa depan. Pasti aku bisa nanganin itu. Gitu. Dan juga kayak kalau kita udah terbiasa menunda, kalau dalam kaitannya dengan otak, kalau udah terbiasa melakukan hal itu, otak kita relatif akan lebih memilih jalur itu gitu kan. Karena kan berarti kayak si neuroplastisitas tadi kan, kayak hubungan antar syaraf, kalau misalkan menunda itu adalah jalan paling cepat yang bisa dilakukan sama otak kita untuk merasa kita nyaman, ya itulah yang akan dipilih. Makanya untuk membangun kebiasaan tidak menunda itu pasti bisa, tapi nggak akan mudah gitu. Tergantung buat setiap orang. Karena kan ibaratnya dia harus mengubah jalur baru gitu, bahkan menciptakan jalur baru untuk meninggalkan jalur yang lama itu. Gitu. Apakah itu alasannya kenapa orang nggak kapok-kapok dalam menunda? Iya. Tadi juga udah dibahas juga kayak di awal, kayak kalau misalkan kita udah menunda-nunda ngerjain sebelum deadline ternyata berhasil, ya udah tunda aja. Ntar juga gue bisa kok ngerjain semalam sebelumnya gitu. Jadi kayak ada rewardnya juga di situ, dan juga ada justifikasi. Oh berarti nggak apa-apa kok gue nunda, orang gue masih bisa gitu. Dan ini pesannya buat para orang tua, tolong disiplin tuh dari kecil tuh sudah ditanamkan kepada anak ya. Aku tadi keingat ada alasan kenapa aku tuh untuk tugas tertentu aku tuh nggak menunda gitu. Nah, waktu itu pernah waktu kecil ingat banget ada PR kan dari sekolah ya. Terus aku disuruh mama ngerjain, aku ntar nggak mau. Akhirnya mama lakukan adalah itu buku PR-nya ditaruh di atas kulkas. Terus dibilang ya udah kalau nggak mau ngerjain nggak usah kerjain. Aku nangis waktu itu, kayak aku mau ngerjain sekarang. Tapi waktu itu aku jadi ingat bahwa oh ya jangan sampai seperti itu, jangan sampai ketika aku sudah mau mengerjakan ternyata nggak bisa lagi gitu. Walaupun ya akhirnya tarik-tarikan juga kan, ada beberapa yang aku bakal dicicil-cicil dulu, tapi ada beberapa yang kalau aku ngerasa udahlah ini nggak penting-penting amat, bisa tunda sampai terakhir udah kok. Yang penting syaratnya satu sih, tanggung jawab, responsible. Jangan sampai gunakan alasan ya kan aku memang menunda orangnya, karena aku memang ini last day person gitu. Jangan jadikan itu jadi nyusahin orang lain. Itu sih betul. responsibility. Aku juga dulu waktu kecil pas lagi sering-seringnya sama tuh kayak malas ngerjain PR segala macem dan gak mau ngerjain apa-apa, ayah aku pernah ngomong, waktu itu satu-satunya hal di dunia ini yang gak bisa kita dapetin lagi, yang gak bisa kita balikin lagi. Itu yang asal lagi di kasur lagi leyeh-leyeh pas kalau gak salah masih SMA, kayak lagi SMA tiba-tiba oke, kalau gitu gue harus maju deh. Karena beneran kan, itu bener-bener kayak nempel banget. Iya ya, kalau gue hilang 1 detik aja udah gak bisa gue ambil lagi. Jadi kalau misalkan ada yang lebih banyak dari itu, kebayang gak sih kayak cost-nya yang kita yang kita hilangkan tuh berapa banyak. Itu nyeremin sih pas diomongin gitu sama bokap, kayak jangan ngomong gitu dong. Boleh ngomong yang bagus-bagus aja gak? Itu benar itu. Tapi emang bener kan, itu serem banget kadang itu kayak oh iya juga ya gitu. Jadi emang harus, intinya sih kayak emang iya kalau misalnya untuk kondisi-kondisi tertentu ada seolah-olah prokrastinasi itu kayak by default kan, buat yang kayak tadi contohnya yang pencemas, yang depres. Tapi juga bukan berarti nggak bisa ditanggulangi atau kita nemu strategi lain untuk menghadapi itu gitu. Walaupun emang setiap orang jalannya akan beda-beda gitu. Cuman intinya sih kita harus yakin kalau kita bisa gitu. Karena kan itu terkait dengan regulasi emosi dan regulasi diri kan. Betul. Di situ kita nggak ngebandingin sama orang lain loh. Nggak ada perbandingan sama Andrea sama Sora sih dia bisa gitu. Nggak itu kan nggak ada hubungan, apalagi ini tugasnya pribadi itu kan. Iya. Kayak misalkan lo harus ngerjain PR gitu. Nggak ada hubungannya Sora sama Andreas. Ini tuh perkara gua dengan diri gua sendiri aja gitu. Jadi di situ adalah bener-bener waktu buat refleksi sih, bukan pijet ya, tapi refleksi kayak mikir, tiba-tiba mau ngerjain PR, refleksi dulu deh, panggil tukang pijet. Kenapa kau pijat refleksi? Saya nonton podcast Ruang Tunggu. Disuruh Kata refleksi. Teresa suruh refleksi kalau mau ngerjain sesuatu. Salah lagi gue gitu. Itu sih. Aduh, bapak-bapak. Sebenarnya ada nggak sih faktor biologis atau psikologis tertentu yang membuat beberapa orang tuh jadi lebih mudah untuk menunda dibanding orang lain? Ada sih, kayak misalkan tadi yang disebut sama Andres kan, kayak orang yang relatif pencemas dan juga punya gejala depresi. Memang kan sekarang tuh kita kalau ngelihat kecemasan dan juga depresi itu udah
bukan sekadar gangguan mental sebetulnya, tapi kan kita ngelihatnya ada framework yang lebih komprehensif, yaitu biopsychosocial framework itu kan. Jadi secara biologis memang iya ada keunikan, aku nggak bilang abnormalitas tapi keunikan, karena kan otak itu setiap orang beda-beda kan. Orang yang katanya normal juga kan otaknya pasti beda gitu. Otak tuh kayak sidik jari kan, bener-bener unik, beda banget setiap orang. Jadi secara biologis otak kita itu kan dipengaruhi sama genetik juga kan. Jadi kalau ada hal-hal yang bersifat genetik itu kan sulit untuk diubah. Jadi satu itu harus kita lihat juga apakah memang ada strukturnya atau enggak fungsi otaknya yang berbeda. Terus kalau dari psikonya, psychologicalnya, gimana sih pola pikir dia kan. Kalau yang depresi relatif punya pikiran yang ruminasi gitu kan, pikirin hal-hal negatif secara berulang-ulang terus. Nah kalau itu kan lebih ke perilaku kan, itu kan bisa ditanggulangi sebenarnya kan dengan bantuan CBT ataupun terapi lainnya. Terus kalau social, lihat juga lingkungan sosialnya kayak apa, upbringingnya kayak apa. Jadi perkara masalah nature versus nurture yang dari dulu dibilang psikologi itu jadi perdebatan, ya emang nggak bisa dilepaskan gitu. Ada kondisi biologis yang memang ibaratnya udah bawaannya dari sana, tapi ada hal-hal juga yang bisa dimodifikasi, kayak misalkan relasi atau dinamika di keluarganya, dinamika dengan pasangannya, di mana hal tersebut bisa membantu dia atau bahkan sama sekali nggak membantu gitu. Jadi itu sih yang kita harus ngelihat secara lebih komprehensif. Jadi emang iya ada perbedaannya, tapi nggak kita kan sekarang udah mulai menjauh dari perspektif yang relatif negatif terhadap kondisi kesehatan mental manusia. Dulu kan psikologi dan psikiatri itu sangat negatif ya. Stigma. Intinya kan nyembuhin orang gitu kan, bukan untuk meningkatkan, bukan untuk mengaktualisasi seseorang. Jadi kalau misalkan kondisinya itu masih bisa dikelola, sebetulnya masih bisa gitu, ada jalannya. Cuman strategi, kita tuh perlu punya strategi jangka panjang yang doable buat setiap orang. Strateginya apa? Itu akan beda-beda. Makanya kalau misalkan sudah mencapai titik yang dirasa kayaknya gua perlu bantuan, cari bantuan profesional gitu, kayak ke psikiater, psikolog, konselor, terapis gitu. Akhirnya untuk bisa ngebantu membuat strategi tersebut gitu. Tadi Trisa udah ngomongkan tentang ini, ngebuat plan jangka panjang. Yes, itu penting banget. Karena seringkali orang tuh akan melihat cuma yang pendek-pendek aja kan, yang jarak dekat dulu. Kalau nggak salah terminologi itu adalah ini temporal discounting, di mana kita tuh sebagai manusia cenderung untuk mendiskon, mengecilkan sesuatu yang jauh di masa depan, dan kita lebih membesarkan apa yang dekat pada saat ini. Ini yang membuat kenapa misalnya orang tetap makan yang manis, yang berlemak tinggi, berminyak, dibandingkan dia memakan yang sehat-sehat. Karena kalau ngomong sekarang kita makan yang enak, enaknya sekarang. Dia tahu nggak bahwa itu bisa bikin masalah? Tahu, tapi kapan masalahnya? Nanti, iya. Nah, olahraga, semua orang tahu olahraga sehat, tapi sehatnya kapan? Nanti. Capeknya kapan? Sekarang. Itu ketika dibandingkan, akhirnya kita cenderung untuk fokus ke immediate consequences dibandingkan ke delayed consequences-nya itu. Nah, ini membuat tadi banyak orang begitu mulai langsung berhenti karena dia ngeliat cuma efek jangka pendek doang. Makanya tadi dalam proses terapi ya kadang kita ngajak untuk melihat nih, ada yang jangka pendek, ada jangka panjang. Kadang-kadang kita memang perlu mengorbankan jangka pendek, akan ada immediate pain demi long time atau yang delayed konsekuensi yang positif ini. Begitu, itu yang kadang-kadang orang lupa. Dan itu kan manfaat kita ngobrol sama orang untuk kita dapat gambaran gitu. Ngerjain tugas itu kan salah satu juga. Ngerjain tugas biar lulus. Lulusnya kapan? Nanti. Pusingnya kapan? Sekarang. Itu yang membuat tadi kita jadi menunda rasa sakit itu. Betul. Dan itu juga terkait bicara dengan tenaga kesehatan mental, orang kan mikirnya kayak sekali ketemu, 2 kali ketemu pengen kelar gitu kan. Itu kan masih banyak ya orang mikir kayak gitu. Sementara kan ya kayak misalkan kebiasaan itu kan udah terbangun bertahun-tahun. Misalkan udah prokrastinasi dengan pola tertentu gitu kan. Jadi berharap ketemu Andreas langsung, wah aku tersembuhkan oleh beliau gitu. Ya tidak akan gitu kan. Jadi orang juga harus punya pemahaman dan juga harus sabar gitu dengan prosesnya gitu. Lu kemakan propaganda media. Ya hipnotis setet. Selesai masa lalu. Mungkin tambahan lagi untuk ini. Nah, aku kepikiran tentang begini, ada suatu buku ini, The First 20 Hours, Josh Kaufman kalau nggak saya nulis. Jadi dia ngomongin bahwa memang ini secara kasar ya, kita punya waktu tertentu untuk belajar sesuatu. Dia bilang tadi rata-rata anggaplah 20 jam untuk kita belajar gitar, belajar piano, sampai mencapai ke good enough gitu. Nah, targetnya gini,
di awal-awal kita mencoba pasti akan ada namanya pain period. Ada titik dari situ sampai frustration barrier di mana kita tuh bakal capek, bakal ngerasa ini susah, ini kayaknya pengen berhenti aja. Tapi ketika kita sudah melewati frustration barrier tersebut, ketika pain periodnya udah selesai, itu menjadi lebih gampang. Iya, Nggak tiba-tiba jadi ahli, cuma lebih gampang aja. Dan itulah yang ketika orang misalnya belajar hal baru, belajar padel, misalnya belajar golf, belajar Naik sepeda main gitu sepeda, kan. pasti akan ada tadi frustration barrier-nya itu. Sebagian besar orang berhenti sebelum melewati frustration barrier dan dia ngerasa udahlah aku emang nggak bakat. Padahal kalau dia sudah melewati itu akan berasa ternyata gini doang ya. Iya. Nah, tapi dari situ untuk menjadi ahli itu beda lagi. Nah, jadi kita perlu melihat bahwa kita mungkin nggak perlu mencoba sesuatu sampai jadi ahli. Minimal tadi kita tahu lewat frustration barrier itu. Kebanyakan juga orang di terapi berhenti di awal-awal karena capek nggak berubah. Iya. Nah, padahal yang penting kan bukan pas kamu ketemu dengan terapis dalam satu sesi, tapi apa yang dilakukan di antara sesi itu. Kalau nggak dilatihkan ya susah, Iya. gitu kan. Karena banyak orang yang masih sangat bergantung sama terapinya, berharap ekspektasinya tuh nggak masuk akal. Sementara kan pekerjaannya itu tuh sesuatu yang harus kita lakukan kan. Setelah selesai terapi tuh ada PR-nya tuh yang harus kita lakukan, antara mengubah pola pikir kah, mengubah cara pandang kita terhadap dunia gitu kan. Justru itu yang jadi PR kita dan emang sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi ketemu terapis atau psikiater, psikolog itu ibaratnya mereka nggak akan menyelesaikan masalah lo kalau lo juga nggak melakukan sesuatu untuk itu gitu. Betul. Mereka akan menjadi fasilitator kan gitu. Betul. Dan ini makanya buku ini salah satu yang banyak dibahas. Kan ini buku banyak banget tuh. Mega Terjual. bestseller. Gede banget lagi bukunya. yang membaca banyak, tapi yang benar-benar melakukan itu minimal. karena mau dan melakukan tuh kan dua hal yang berbeda Betul. kan. Betul. Kalau kayak mau doang sama tahu doang itu ya udah cuma sebatas kayak masih di level yang sangat-sangat superficial. Tapi sampai kita mau melakukannya dan mendapatkan pengalaman antara susahnya, antara serunya berhasil melakukan, itu tuh ya itulah yang bikin kita jadi bisa membangun kebiasaan tersebut atau bisa dapat reward kan. Oh ternyata seru ya, ternyata gue bisa ya gitu. Menarik. Oke, kalau kayak gitu kita langsung masuk aja ke solusinya. Nah. Tadi juga sebenarnya ada solusinya, udah ada di spill tipis-tipis, lu jangan ketipu lagi dulu. Ya. Rehat. Masuk aja ke sesi Dilempar dulu ya. Lempar dulu. Semangka. sesi semangka, sesi mengupas solusi kehidupan. Gimana sih cara kita untuk kayak apa sih tadi istilahnya neuroplasti ya? Untuk Neuroplasticity. Neuroplasticity untuk kayak kayak bikin jalur baru nih untuk neuroplasticity yang kayak mengubah kebiasaan lama jadi kebiasaan baru, jadi kita nggak menunda-nunda lagi gitu, dan kayak bikin kebiasaan baru aja gitu yang terbentuk di otak gitu, habit secara Oke. pakar behaviors. Anjay, Sip. lu pakarnya banyak banget sih. Aku dulu deh ya untuk ini aja. Boleh, Mungkin boleh. aku fokusnya ke behavioral activation. Gimana supaya yang tadi kita inginkan bukan cuma ide-ide tapi benar dilakukan gitu. Iya. Nah gitu ya, 3 potong semangka. Nah pertama adalah ini aku meminjam dari Mel Robbins 5 second rule. Ini salah satu konsep yang paling aku suka, yaitu kita butuh cue kan, butuh sinyal. 3, 2, 1. Nah, mirip gitu. 5, 4, 3, 2, 1 itu. Nah, tapi ini kita 5, of 6, 7, 8 gitu ya. Nah, Hitungan malah hari. maju. Kalau dalam 5 second rule itu kita menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 lalu kita bergerak. Bergerak ini nggak harus tiba-tiba kita mengerjakan, tapi minimal misalnya aduh aku mau buang sampah nih. Mungkin 5, 4, 3, 2, 1 aku berdiri dulu. 5, 4, 3, 2, 1 terus mulai gerak-gerakin badan. Nah, ini memberikan cue pada diri kita yang tadinya nggak ada jadi ada. Nah, kedua, ini juga mantra yang lain adalah kalau kita mau nunda-nunda, nanti gampang kok. Nah, justru gini, mantraku ini ke diri sendiri juga. Kalau bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, selesaikan sekarang. Sama persis. Ya kan? Karena gini, kita nanti keburu mikir bahwa misalnya mau buang sampah. Buang sampah nanti kemana ya arahnya, lewat sana atau lewat sini, pakai tes mana. Itu kita mikir 2 menit itu sudah berlalu. Padahal kalau tadi kita nggak mikir dan langsung action aja, itu 2 menit itu sudah selesai. Gitu. Nah, jadi ya kalau bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, selesaikan sekarang. Kalau kegedean, potong-potong. Siapa tahu kan tadi 2 menit ini cuma untuk sekedar nyalam doang gitu. Halo gitu. Pak, saya mau lapor tentang ini nih tugas saya gitu. Bisa seperti itu kan. Semangka ketiga adalah ini aku meminjam dari Mini Habits dari Stephen Guys. Jadi Mini Habits ini konsep yang dulu aku pakai sampai sekarang juga masih. Apabila kita mau melakukan sesuatu, potonglah jadi kecil. Gampang kan? Nah, tapi dalam Stephen Guys ini nih konsepnya dia, buatlah jadi sangat kecil sampai-sampai nggak mungkin kamu nggak melakukannya. Contoh, mau push up. Jangan push up 10 kali. Push up 1 kali. Karena 1 kali itu nggak mungkin kamu nggak bisa melakukannya. Tapi kalau kamu sudah push up 1 kali, masa sih cuma sekali? Nah, jadi dengan kita menurunkan ini jadi sangat kecil,
itu membuat tadi barrier atau yang tantangan di otak ini tiba-tiba jadi lebih kecil. Jadi tadi kalau misalnya mau untuk menulis, misalkan kalau udah pengalaman kayak Trisa mungkin bisa 1000 kata. Kalau yang baru mulai, tulis aja 1 kalimat. Bahkan kalau penulisnya, saya bingung mau menulis apa, nggak Tulis, apa-apa. iya, betul. Yang penting bergerak dulu, Iya. begitu. Nah jadi dengan demikian kalau kita lakukan setiap hari, hopefully sih tadi behavior activation terjadi dari cuma ide doang, jadi benar-benar bisa dilakukan. Itu semangka dariku. Sebenarnya itu sudah merangkum apa yang mau aku bilang juga, karena aku pun pakai si 2 minute rule itu. Kalau emang sesuatu itu bisa dikerjain sekarang dan bakal kelar 2 menit, kerjain sekarang aja. Karena justru kalau gue pribadi, gue banyak nunda-nunda hal yang kecil dan remeh-temeh. Kadang-kadang gitu kayak balas Contoh. email, entar deh balas email gitu. Kalau nggak ngobrol sama, misalkan ngomong sama tadi misalkan sama apalah kayak petugas apa segala macam, antar aja lah gampang gitu. Kayak gitu. Jadi kalau emang bisa desain sekarang, lakuin sekarang aja. Dan sama kayak misalkan gue juga kayak gue kan struggling sama anxiety dan depression juga kan. Kadang kalau lagi ibaratnya gejalanya lagi gede-gedenya, gue juga kan kadang suka nggak bisa keluar dari kamar tuh, kayak bener-bener udah nggak ada energi banget. Gue juga sama ngelakuin itu, ngitung. Kalau gue sih mungkin ya Mel Robbins 5. Kalau gue sih dari 10 gue bener-bener nyiapin diri sendiri. Gue tuh bener yang kayak sampai bikin 10, 9, 8. Akhirnya pas udah 1 harus beneran dilakuin, tapi karena Yes, kan iya kan disiplin. ya, harus disiplin kitanya juga gitu. Jadi pas itu 1 langsung bangun aja. Dan kalau gue bener setuju juga, gue ngelakuin hal dari yang paling kecil yang sampai ibaratnya kayak setolol-tololnya gue bisa ngerjain ini gitu, dan udah nggak ada alasan buat gue nggak bisa ngerjain itu gitu. Iya, iya. Sampai kalau gue pribadi, gue nggak pengen punya attitude yang negatif sama diri gue sendiri, tapi kayak akhirnya bikin gue kesel dan malu sendiri karena gue nggak ngelakuin itu gitu. Kayak ibaratnya kayak misalkan contoh nulis, masa iya sih gue sehari nggak bisa nulis 100 kata, malu sama diri sendiri deh lo gitu. Tapi bukannya buat jahat, tapi justru kayak ayo dong lo tuh bisa, karena lo pernah bisa, gue tahu lo pernah bisa, jadi sekarang harusnya bisa lagi. Jadi emang kuncinya adalah kita ngambil langkah pertama. Ngambil langkah pertama itu nggak selalu mudah, tapi kita kuncinya berikutnya adalah harus konsisten, karena dari konsistensi dan repetisi ini, disitulah ketika syaraf kita bisa membangun koneksi yang jauh lebih kuat Oke. lagi. Akhirnya kebiasaan baru itu bisa terbentuk. Yang ketiga yang mungkin nambahin dari yang tadi Anda sudah sampaikan juga adalah habit stacking. Habit stacking. Jadi kalau supaya nggak ada beban kognitif yang terlalu berat untuk memulai sesuatu yang betul-betul baru, gue tempelin ke habit yang udah ada. Kayak misalkan kalau misalkan dulu gue nggak biasa pakai sunscreen, ya udah sekarang abis mandi gue pakai sunscreen. Kan garing, sebenarnya gue nggak membangun kebiasaan baru dari nol kan, Iya. karena gue udah mandi nih. Abis mandi gue tinggal pakai sunscreen, tinggal nambahin doang. Sama itu juga bisa diaplikasikan untuk hal lain gitu. Misalkan kalau udah bangun tidur pengen minum, instead of pegang handphone tapi minum air, ya gelasnya disediain di samping kasur, handphonenya di charge-nya agak jauh. Oke, Jadi kita juga selain memodifikasi situasi kita, Oh, benar. Menarik ya. Seru ya, seru. jadi kita harus ngetrik otak kita sendiri gitu. Yes. Oh, Oke. permainan otak. Gimana otak? Karena kan otak kita baik lagi, dia tuh kan tidak mengingat peristiwanya kan, tapi bagaimana kita memaknainya. Jadi kita juga harus ngasih input ke otak kita sesuatu yang emang pengen kita lakukan dan pengen kita ulang, karena otak kita akan otomatis mengulang hal yang sudah terbiasa ia lakukan gitu. Oke. Nah, gue mau nanya dong tentang ini. Gimana kalau misalnya orangnya bilang bahwa gini, aduh, iya bang, tapi aku tuh susah disiplin. Kan gitu ya, dia udah keburu nge-label diri sendiri. Emang gue tuh nggak bisa disiplin. Gimana kalau seperti gitu? Nah itu kan berkaitan sama self talk kan, self talk Ya, negatif gitu kan. Nah self talk juga itu berkaitan juga dengan neuroplasticity gitu. Kalau kita ngomong hal yang negatif ke diri kita terus, ya kita akan menjadi orang tersebut gitu. Otak kita percaya kalau kita adalah orang itu, akhirnya menghentikan kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau bilang, oh gue bisa kok gitu, gue belum disiplin tapi gue akan berusaha, itu juga akan mengubah otak kita. I see. Oh berarti sebenarnya si Trisa ini mau nih, jadi kita coba yuk cari jalan bareng gitu. Oke, Gitu. mantap. Aku jadi Oke. kepikiran ini sih tentang ini. Mungkin ya kita perlu juga mengubah nih cara kita mendefinisikan disiplin. Karena mungkin jadi orang jadi mikir disiplin itu orang yang disiplin termotivasi setiap saat, setiap hari on fire. Iya. Kenyataannya kan enggak ya. Enggak. Orang yang disiplin itu ada momen di mana dia tidak on fire tapi tetap melakukannya, Iya. walaupun lagi nggak termotivasi. Iya. Nah itu yang Konsisten susahnya, ya, konsistennya konsisten. itu kan yang susahnya di situ. Iya, konsisten dan juga melakukan hal yang
kecil aja sebenarnya. Kadang orang mikirnya harus yang hal yang besar dan durasinya lama. Lama, iya, oke. Oke, hari ini gimana percakapan hari ini, podcast hari ini seru abis. Kalau seru diklik tombol subscribe-nya, kalau nggak seru juga klik aja tombol subscribe-nya. Tetap dibagiin ke keluarga kalian yang suka menunda. Dan mulai malam ini, tolong cas handphone kalian jauh-jauh dari kasur dan dekatkan buku kalian di kasur. Nah, siapa yang resolusi 2026-nya pengen baca buku, nah tolong deketin bukunya di sebelah kasur. Siapa taunya bukunya Trisa ya? Iya, buku aku. Judulnya? Judulnya Moving Forward Not Moving On. Oke. Tunggu bulan Maret ya. Wes, bentar lagi. Iya dong. Nanti kalau ada PO nanti kita kabari. Siap. Iya. Oke, jadi jangan lupa ya diklik tombol subscribe-nya, dinyalain tombol notifikasinya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh di komen atau diklik aja link yang ada di description box below. Nah, kalian juga boleh di Instagramnya Pot Ruang Tunggu, di follow di @pot.ruangtunggu dan Instagramnya Dr. Andreas di @der.dreamon. Instagramnya Katrisa di Trisa Triandesa. dan Instagram aku di @littlesora. Jadi see you di next Ruang Tunggu. Jadi di setiap pergantian ada Pasti ada ceritanya. Oke, bye bye. Selamat menurut